Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang dimana materi ini berjudul Organisasi Pendidikan dan Visi atau Budaya Organisasi Pendidikan dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Nah, jadi pembahasan yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu pengertian organisasi pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa organisasi pendidikan ini merupakan sistem terstruktur yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun secara umum bahwa organisasi itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari orang-orang atau kelompok yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam suatu struktur tertentu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun menurut Robbins dan Coulter pada tahun 2016 yang mendefinisikan bahwa organisasi itu sebagai suatu kesatuan sosial yang terkoordinasi secara sadar. Nah, terdiri dari dua atau lebih orang yang dimana berfungsi berdasarkan struktur tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi itu adalah pengertian organisasi pendidikan baik secara umum maupun menurut para ahli. Yang selanjutnya itu ada elemen utama organisasi pendidikan. Nah, jadi organisasi pendidikan ini terdiri dari berbagai elemen-elemen yang bekerja secara sinergis, di mana untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pendidikan yang berkualitas. Nah, elemen-elemen ini tidak hanya melibatkan sumber daya manusia, tetapi juga aspek-aspek lainnya yang mendukung berlangsungnya proses pendidikan dengan baik. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa elemen utama dalam organisasi pendidikan yang memiliki peran penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua ada struktur organisasi. Yang ketiga sumber daya manusia. Dan keempat ada kurikulum dan program pembelajaran. Jadi itu adalah beberapa elemen utama yang harus kita ketahui dan memiliki peran penting di dalam organisasi pendidikan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis organisasi pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa jenis-jenis organisasi pendidikan, diantaranya yang pertama yaitu sekolah dasar dan menengah. Nah, di sini sekolah dasar dan menengah itu mencakup ada sekolah dasar atau SD, kedua sekolah menengah pertama atau SMP, yang ketiga ada sekolah menengah atas itu SMA. Nah, kedua yaitu perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama itu universitas. Nah, di mana universitas ini yaitu institusi pendidikan tinggi yang menawarkan berbagai program sarjana, magister, dan doktor serta melakukan penelitian. Kemudian ada institut di mana menawarkan program-program spesialisasi tertentu yang seringkali di bidang teknis atau profesional. Yang terakhir ada akademi, itu dia fokus pada pendidikan tinggi di bidang tertentu seperti seni, musik, atau teknologi. Kemudian ada lembaga pelatihan, nah, di mana mencakup
Yang pertama, lembaga pelatihan profesional yang menyediakan kursus atau pelatihan di mana untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam berbagai bidang profesional. Kedua itu ada kursus dan workshop. Nah, program pendidikan jangka pendek yang berfokus pada keterampilan praktis dan pengetahuan spesifik. Kemudian ada organisasi pendidikan non formal. Nah, di mana ini mencakup pusat pembelajaran masyarakat atau PKBM. Kedua ada sekolah alternatif. Ketiga ada program pendidikan komunitas. Nah, yang kelima ada organisasi pendidikan internasional. Yang dimana itu ada sekolah internasional. Kedua universitas global, dimana maksudnya itu institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program yang diakui secara internasional dan memiliki kampus di berbagai negara. Yang terakhir itu ada organisasi pendidikan khusus. Nah, sekolah untuk anak berkebutuhan khusus yang dimana menyediakan pendidikan yang disesuaikan untuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus seperti gangguan belajar atau disabilitas. Yang kedua ada program pendidikan inklusif, di mana program ini menyediakan dukungan khusus dalam sekolah umum, di mana untuk memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan siswa reguler. Nah, jadi itu adalah beberapa jenis-jenis organisasi pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara organisasi dan kepemimpinan organisasi. Nah, yang pertama yaitu ada pengaruh kepemimpinan terhadap struktur organisasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa kepemimpinan yang efektif itu dapat membentuk dan mengelola struktur organisasi pendidikan dengan jelas, menentukan hierarki dan pembagian tanggung jawab. Nah, jadi pemimpin pendidikan harus menetapkan struktur yang mendukung efisiensi operasional dan kemudahan komunikasi antar anggota organisasi. Yang kedua, ada visi dan misi organisasi. Nah, pemimpin pendidikan itu berperan penting dalam menetapkan dan mengkomunikasikan visi serta misi organisasi. Nah, visi yang jelas itu memberikan arah strategis bagi organisasi. Sementara misi itu menetapkan tujuan operasional yang harus kita capai. Nah, kepemimpinan yang kuat itu membantu memastikan bahwa visi dan misi tersebut dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, seorang kepemimpinan atau kepemimpinan itu mempengaruhi pembuatan kebijakan dan keputusan dalam organisasi pendidikan. Nah, seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan menangani tantangan yang sedang dihadapi. Nah, keputusan yang diambil itu akan mempengaruhi berbagai aspek termasuk kurikulum, sumber daya, dan manajemen staf. Selanjutnya yang keempat ada kultur dan lingkungan kerja. Nah, kepemimpinan mempengaruhi budaya organisasi pendidikan dengan menetapkan nilai-nilai dan norma-norma yang diharapkan diikuti oleh anggota organisasi. Nah, pemimpin yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, serta membangun budaya yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Kemudian selanjutnya yang kelima ada pengembangan profesional dan pelatihan. Nah, pemimpin pendidikan bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan profesional staf itu melalui pelatihan dan kesempatan belajar. Nah, ini membantu memastikan bahwa staf memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan. Selanjutnya yang keenam itu ada
manajemen perubahan. Nah, dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan pendidikan, pemimpin harus mampu mengelola perubahan tersebut dengan efektif. Kepemimpinan yang baik membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan, mengatasi resistensi, dan memfasilitasi transisi yang mulus, sehingga organisasi tetap relevan dan efektif. Nah, kemudian yang ketujuh ada komunikasi dan hubungan antar anggota. Kepemimpinan yang efektif memastikan adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dan anggota organisasi, serta di antara anggota organisasi itu sendiri. Nah, komunikasi yang terbuka dan transparan mendukung kerjasama dan membangun hubungan yang kuat, yang penting untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian yang terakhir itu ada evaluasi dan peningkatan kinerja. Nah, pemimpin pendidikan berperan dalam mengevaluasi kinerja organisasi secara berkala dan membuat perbaikan yang diperlukan. Nah, evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan, efektivitas kebijakan, dan kepuasan stakeholder. Nah, peningkatan berkelanjutan berdasarkan hasil itu evaluasi membantu organisasi tetap maju dan berkembang. Jadi itulah hubungan antara organisasi dan kepemimpinan organisasi. Kemudian pembahasan selanjutnya itu ada tinjauan sekitar konsep visi. Nah, menurut pendapat Helgeson yang dikutip oleh Salusu pada tahun 1996, itu mengungkapkan bahwa visi adalah penjelasan mengenai rupa yang seharusnya dari suatu organisasi kalau ia berjalan dengan baik. Nah, kemudian adapun definisi lain itu menyatakan bahwa visi atau wawasan adalah suatu pandangan yang merupakan kristalisasi dan intisari dari suatu kemampuan atau kompetensi atau kebolehan, ability, dan kebiasaan atau self efficacy dalam melihat, menganalisis, dan menafsirkan. Nah, kemudian definisi tersebut sesuai dengan pendapat Sanusi pada tahun 1995 bahwa visi atau wawasan adalah penglihatan yang mendalam, mengandung pengetahuan, kogniti, kecintaan itu afekti, dan kepedulian terhadap profesi serta kemampuan atau biasa kita sebut dengan konati. Kemudian yaitu mengenai pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan. Nah, pandangan Paulo Freire mengenai pendidikan di dalam bukunya yang berjudul Pedagogy of the Oppressed, yang dimana membahas landasan filosofis pandangan Paulo Freire. Nah, pandangan dan pemikiran Freire yang dielaborasi dalam buku tersebut itu sebetulnya merupakan penandasan kembali komitmen dirinya terhadap konsep pendidikan sebagai pembebasan atau anti penindasan. Nah, pandangan yang diutarakan Freire ini sangat kental didasari oleh arus utama pemikiran filosofis yang berkisar pada personalisme, eksistensialisme, fenomenologi, marxisme, dan kekristenan. Jadi itu adalah landasan filosofis pandangan Paulo Freire mengenai pendidikan. Selanjutnya ada budaya organisasi. Nah, menurut Duverger pada tahun 1993 mengemukakan bahwa istilah kultur mengacu kepada keyakinan, ideologi, dan mitos, yaitu citra-citra kolektif dan ide suatu komunitas yang merupakan elemen spiritual dan psikologis komunitas, yang dimana teknologi dan lembaga merupakan aspek material dari suatu komunitas. Nah, istilah kultur seringkali dipakai dalam arti luas, suatu yang mengacu kepada bentuk-bentuk yang unik di seputar mana semua unsur yang meliputi suatu kelompok sosial bergabung citra kolektif, keyakinan,
ideologi, lembaga-lembaga, teknologi, dan bahkan faktor-faktor di demografis. Selanjutnya, pembahasan mengenai perspektif pendidikan ekonomi dalam rangka pengembangan pelaku ekonomi berwawasan budaya bangsa. Nah, persoalan yang sedang muncul menyangkut status keilmuan dari kedua disiplin tersebut. Sebagai pengetahuan itu tampaknya tidak ada masalah. Nah, segala sesuatu yang kita ketahui tentang ekonomi atau segala sesuatu yang kita ketahui tentang pendidikan itu dapat diterima. Nah, setiap ilmu pengetahuan yang memenuhi kriteria sebagai ilmu itu memiliki landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Nah, landasan ontologis menyangkut objek yang esensial yang menjadi wilayah kajian suatu ilmu. Sedangkan landasan epistemologis menyangkut bagaimana prosedur. Nah, jadi kesimpulan pada pembahasan kita kali ini yaitu organisasi pendidikan memainkan peran penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Nah, dengan struktur yang baik, organisasi pendidikan itu mampu mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Kemudian, elemen-elemen utama organisasi pendidikan itu seperti struktur, kepemimpinan, sumber daya manusia, kurikulum, dan fasilitas itu saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, jenis-jenis organisasi pendidikan itu beragam, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta lembaga pelatihan dan organisasi pendidikan non-formal. Nah, setiap jenis organisasi itu memiliki karakteristik dan fungsi spesifik yang berkontribusi terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.